Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Lindawati, dengan NIM 2892350136 pada mata kuliah Manajemen Logistik pada Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sakti Bekasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai logistik dan pemasaran guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusmaningtyas, SIP, SEMM. Baik, langsung saja kita bahas untuk materinya ya teman-teman. Sinergi untuk keunggulan kompetitif. Integrasi logistik dan pemasaran kini menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dalam era digital dan pertumbuhan e-commerce, adaptasi strategi yang menggabungkan kedua fungsi ini sangat dibutuhkan. Dalam pembahasan kali ini, akan mengupas bagaimana sinergi antara logistik dan pemasaran yang tidak hanya mengoptimalkan proses distribusi, namun juga menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita atau teman-teman pasti sudah tahu ya mengenai pengertian logistik maupun pemasaran. Ya, logistik adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari sumber hingga ke konsumen. Fokus utamanya adalah menjamin bahwa produk tersedia pada waktu dan tempat yang tepat dengan biaya yang optimal. Sedangkan pemasaran merupakan proses mengenali kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, dan menyampaikannya secara efektif. Ini melibatkan strategi komunikasi, promosi, dan pengembangan produk agar dapat memenuhi dan memuaskan pasar sasaran. Kemudian, untuk persamaan dan perbedaan dari keduanya adalah keduanya berfokus pada kepuasan pelanggan, tetapi berjalan melalui pendekatan yang berbeda. Logistik lebih ke aspek operasional dan distribusi, sedangkan pemasaran lebih ke penciptaan dan komunikasi nilai produk. Kemudian di sini ada peran logistik dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah pengiriman tepat waktu. Pengiriman produk sesuai janji, waktu meningkatkan loyalitas hingga 30%, memperkuat reputasi brand, dan memicu rekomendasi positif. Kemudian, efisiensi biaya operasional. Manajemen rantai pasok yang efisien mampu menekan biaya operasional sebesar 15 hingga 20%. Memberikan ruang untuk investasi pemasaran lebih agresif. Lalu yang ketiga, pilar brand promise. Logistik menjadi pilar utama dalam memenuhi janji merek kepada pelanggan, sehingga membangun kepercayaan dan pengalaman positif. Kemudian peran pemasaran dalam logistik, yaitu prediksi permintaan pelanggan.
Tim pemasaran memberikan insight penting melalui analisis tren dan preferensi yang membantu perencanaan logistik lebih akurat dan responsif. Kemudian, personalisasi layanan logistik. Informasi preferensi pelanggan memungkinkan penyusunan strategi pengiriman yang disesuaikan, meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu, yang selanjutnya adalah kemasan dan komunikasi nilai. Pemasaran mengkomunikasikan keunggulan logistik seperti kecepatan dan keamanan pengiriman sebagai bagian dari proposisi nilai. Kemudian, apa sih strategi integrasi logistik dan pemasaran? Di sini ada tiga ya, teman-teman. Yang pertama yakni kolaborasi lintas fungsi, kerjasama erat antara tim logistik dan tim pemasaran untuk memastikan tujuan dan strategi yang selaras. Kemudian yang kedua ada berbagi informasi real time, yaitu penggunaan teknologi berbasis data untuk komunikasi informasi pelanggan dan stok secara instan. Kemudian yang ketiga adalah metrik dan tujuan bersama. Pengembangan indikator kinerja bersama yang mengukur keberhasilan integrasi kedua fungsi. Kemudian di sini ada saluran distribusi. Memilih yang tepat untuk pasar kita. Yang pertama adalah strategi omnichannel. Menggabungkan saluran online dan offline, meningkatkan jangkauan pasar hingga 40%, memberikan pengalaman pelanggan yang seamless. Kemudian, yang kedua ada evaluasi biaya dan kontrol. Memilih saluran distribusi membutuhkan pertimbangan biaya, jangkauan, serta kontrol atas kualitas layanan dan pengiriman. Untuk studi kasusnya, yaitu contohnya adalah Gojek dan Grab ya teman-teman, yang sukses memanfaatkan jaringan logistik untuk ekspansi pasar yang agresif dalam waktu yang singkat. Kemudian pemasaran berbasis data, memanfaatkan informasi logistik. Yang pertama, personalisasi penawaran. Data logistik seperti waktu pengiriman dan lokasi pelanggan menjadi dasar dalam mengirimkan penawaran khusus yang relevan. Kemudian segmen yang akurat. Analisis pola distribusi mempermudah pemasaran untuk menargetkan segmen pasar dengan pendekatan yang lebih tepat dan efektif. Kemudian di sini terdapat beberapa teknologi dalam logistik dan pemasaran. Yang pertamanya adalah IoT. IoT untuk pelacakan. Internet of Things memungkinkan pelacakan real-time guna meningkatkan transparansi dan responsivitas rantai pasok. Kemudian yang kedua ada otomatisasi gudang. Otomatisasi menyumbangkan peningkatan efisiensi dan akurasi hingga 25 hingga 30%, mengurangi human error dan percepatan proses pengiriman. Lalu yang ketiga adalah AI untuk prediksi permintaan. Kecerdasan buatan membantu meramalkan kebutuhan inventaris dan mengoptimalkan stok agar sesuai dengan permintaan pasar. Tentunya dalam pelaksanaannya sinergi antara logistik dan juga pemasaran pasti akan menemui beberapa atau berbagai tantangan.
Di antaranya tantangan dalam integrasi logistik dan pemasaran itu ada tiga. Yang pertama adalah kompleksitas rantai pasok global. Fluktuasi harga, fluktuasi harga bahan baku, dan kendala distribusi menuntut strategi adaptif dan solusi yang inovatif. Kemudian, perilaku konsumen yang dinamis. Kenaikan ekspansi, kenaikan ekspektasi pengiriman cepat dan pengalaman pelanggan yang mulus menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang ketiga, ada investasi teknologi dan SDM. Perlunya pengembangan teknologi modern dan pelatihan sumber daya manusia agar integrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada studi kasus suksesnya integrasi logistik dan pemasaran di Indonesia. Yang pertama adalah JNE. JNE mengadopsi transformasi digital dan inovasi layanan pengiriman yang mempercepat exposure pasar dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia memanfaatkan logistik pihak ketiga secara optimal untuk mendukung pertumbuhan pesat ekosistem e-commerce mereka. Kemudian untuk selanjutnya ada Gojek dan juga Grab. Integrasi layanan logistik dan pemasaran lewat aplikasi mobile yang menciptakan ekosistem digital serba ada dan mudah diakses. Kesimpulannya dari studi kasus di atas yakni meraih keunggulan kompetitif melalui sinergi. Yang pertama itu fungsi mitra strategis, logistik, dan pemasaran kini saling terintegrasi sebagai mitra untuk memaksimalkan nilai dan keuntungan. Kemudian adaptasi pasar. Respon yang cepat merupakan kebutuhan pelanggan menjadi pembela utama dalam persaingan pasar. Dan juga yang ketiga ada investasi kunci. Pengembangan teknologi dan sumber daya manusia menjadi fondasi kesuksesan integrasi proses bisnis ini. Lalu langkah selanjutnya untuk optimalisasi sinergi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada evaluasi proses saat ini. Identifikasi area yang perlu diperbaiki dalam integrasi logistik dan pemasaran melalui analisis secara menyeluruh. Kemudian implementasi teknologi terbaru, yaitu menerapkan IoT atau AI dan otomatisasi guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan personalisasi layanan. Kemudian langkah yang ketiga adalah peningkatan kompetensi tim. Mendorong pelatihan dan pengembangan SDM agar mampu mengelola sistem terpadu dengan optimal. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan penyesuaian berkala. Itu melakukan pemantauan terus-menerus serta penyesuaian strategi sesuai dinamika pasar dan teknologi. Membangun masa depan logistik dan pemasaran yang terpadu. Di sini ada 4. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Terus mengadopsi teknologi dan metode baru untuk memperkuat sinergi antar fungsi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pelanggan yang optimal. Mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama peningkatan layanan. Yang ketiga adalah kolaborasi tim yang erat. Membangun komunikasi dan kerjasama lintas departemen yang solid
dan juga efektif. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi pasar dinamis. Respon cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar untuk mempertahankan posisi yang kompetitif. Baik, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, dan semoga umumnya untuk teman-teman sekalian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.